mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran ada dua surat yang dimulai dengan ancaman. Ancaman itu disebut Allah dengan kata wailun, celakalah. Hanya ada dua surat yang dimulai dengan kata ancaman wailun. Pertama surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Yang kedua surat Al-Humazah, wailun likulli humazah lumazah. Nah, jadi hanya ada dua surat yang dimulai dengan ancaman, dan ancamannya tidak main-main. Allah menggunakan kata wailun. Nah, kita akan bahas kedua surat itu, siapa saja orang-orang yang diancam Allah dengan kata wailun itu. Pertama kita akan bahas dulu surat Al-Mutaffifin, baru nanti berikutnya kita akan bahas surat Al-Humazah. Kita baca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6 saja. Kata Allah, billahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah semua orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang, maka dia selalu minta dilebihkan, dan apabila dia menakar atau menimbang untuk orang, maka dia selalu menguranginya. Adakah tidak dia yakin bahwa mereka akan dikumpulkan nanti di hari yang sangat besar, hari di mana semua manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, itu artinya surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Jadi ayat ini dimulai dengan kata wailun. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran dan terjemahannya, kata wailun itu diartikan celakalah. Nah, sebenarnya wailun itu bukan celaka, lebih dari sekedar celaka, karena Nabi menjelaskan dalam hadis At-Tirmizi, dan dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah. Kata Nabi ketika ditanya, apa itu wailun ya Rasulullah? Kata Nabi, wail itu adalah wadin fi jahannam. Dalam riwayat disebut jubun fi jahannam. Lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila qa'riha ba'da sab'ina kharifah. Jadi wailun itu kata Nabi adalah lembah di dalam jahannam. Dalam satu riwayat disebutkan lubang sumur atau palung di dalam jahannam. Jadi jahannam ini Bapak Ibu, dia seperti sumur api yang sangat dalam. Itu makanya penjaga neraka itu menjaga neraka di atas, bukan di depan.
Nanti baca surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidat. Neraka itu dijaga di atasnya oleh malaikat yang kasar lagi bengis. Nah, jadi penjaga neraka itu di atas kata Allah, alaiha, di atas. Kalau penjaganya di atas, maka itu artinya penghuninya di bawah. Jadi penghuni neraka itu di bawah. Jadi Bapak Ibu naudzubillah kalau mau keluar dari neraka itu manjat, karena dia di bawah, manjat. Kata Nabi, dalamnya jahanam itu kalau dijatuhkan batu besar sebesar onta dari atasnya, 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Nah, itulah kedalaman jahanam. Ya, itu makanya disebut dengan syadidul qa'r. Dalamnya sangat dalam. Batu dijatuhkan dari atas sebesar onta itu 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Ya karena memang begitulah api, dan paling panas di bawahnya itu yang paling panas. Nah, di dasar neraka itu ada lembah-lembah, dataran-dataran rendah. Nah, di dasar neraka itu ada lagi namanya lubang palung. Di lautan itu, di lautan itu ada dasarnya, itu ada lubang-lubang menjorok ke bawah gelap itu. Itu namanya wailun, palung di dasar jahanam. Wailun. Bahkan kata Nabi, neraka jahanam itu pun berlindung dari wail itu setiap hari 1000 kali. Karena api jahanam ini, api neraka ini, dia makan batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Tapi well ini makanannya bukan manusia dan batu, api jahanam itu sendiri. Saking panasnya well itu, sampai-sampai dia makan api. Bapak Ibu kalau belajar fisika, itu api itu kalau sudah sampai ke temperatur yang paling tinggi, maka api itu menjadi kanibal. Dia makan api. Itu sifat api begitu. Kalau temperaturnya sudah paling tinggi itu dia makan api. Jadi well itu api yang makan api, panas. Makanya dia di palungnya taruh di paling bawah. Karena neraka jahanam pun takut juga dari dia. Api itu. Nauzubillah, bego dasarnya. Jangan dianggap sepele dia. Nah. Siapa yang dijanjikan Allah itu well, palung jahanam itu satu, al-mutaffifin, semua orang yang curang. Semua orang yang curang. Jadi kecurangan ini bukan perkara ringan. Hanya ada 2 surat yang dimulai dengan kata wailun. Nomor 1 itu orang curang. Jangan dianggap remeh kecurangan ini. Ini kejahatan yang paling serius, kecurangan ini. Nah, kecurangan ini macam-macam. Tapi dikasih contoh, karena orang Arab itu banyak dalam dunia bisnis, berdagang, maka dikasih contoh dalam dunia bisnis. Siapa yang curang, kata Allah, allazina idza qalu 'alan nas yastawfun. Mereka kalau menerima takaran dari orang, maksudnya dia jadi pembeli, maka dia selalu minta ditambah, minta dilebihkan. Nah, jadi minta tambah itu curang ibu. Ini penyakit ibu-ibu banyak. Kalau belanja minta tambah, belanja minta tambah. Minta tambah itu tidak boleh. Memang tidak boleh. Curang karena berlebih di ibu itu kurang ulang itu. Kalau dia memberi itu hadiah, sukarela terima, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu minta, apalagi dipaksa, diancam dia, kalau tidak ditambah nanti saya dari sini lagi ya. Itu Masya Allah tuh curang. Kadang-kadang sebagian memang semua minta tambah.
Bali bawang minta tambah, bali lado minta tambah, bali ikan minta tambah. Ibu-ibu itu makanya ibu-ibu kalau kata salamo nanti bali ya banyak, tapi habis hari ini. Ibu-ibu kok ya kalau belanja kok kami mandi menawar ibu ke pasar. Pagi kami ini. Pertama mencari harago sepanjang pasar dulu. Satu yang menggali nyatanya apa beda harago 500.000 juga. Nah, tapak perompak yang dipidul hanya pikiran atau. Ambil kau coba ikan pertama balik dulu. Ada haragonya nih. Ya 50 bisa 10 dijual kau. Ada minta tambah gitu lagi. Makanya ibu-ibu ya jangan minta tambah ya berlanjut. Itu balik bawang berapa 1 kilo pak, nah, kan 20, ambil 1 kilo, tambah lah. Kamu kan risiko berlanjut dari itu kamu kembalinya kan, tak pasuk harus menambah. Itu tidak boleh itu. Balik laku minta tambah, tapi bukan balikan sejongkok pak, mandel. Ambillah bumbu jo. Hanya ambil langsung pak, tambah ya. Cuma ambil langsung pak. Aduh, ibu. Ambil kaki yang jatuhnya. Balikan sekilo pak, 1. Ambil sekilo lah. Gomok-gomok pun selesai lah. Tak boleh minta tambah, minta lebih itu tak boleh curang. Jangan pakai kilo curang kok pedagang. Pembeli yang banyak curang. Itu aku pembeli bisa beli nomor 1 tuh. Karena isi pasar aku banyak pembeli pada pedagang. Pembeli yang minta tambah itu curang tuh. Kadang kalau aku curang kok lah jadi yang kamu tuh ya kebiasaan. Kadang beli langsir kilo pak 10, ambil 2 kilo ya, yo. Ini kicau pak, yo cok lah, 20 lah gitu. 20 lah bang icok nama itu, kilo nama itu. Ya, tak boleh tuh minta tambah. Itu ibu berhenti kali itu. Karena ibu kok macam itu karena orang menggali apa jiwa apa di bulu pun tak tambah lagi. Itu aja tuh rasa dan terlosong selama ka. Tapi ya pak tuh, kalau ibu ini kan, pak ambur dulu biasa minta tambah kapal berlanjut sekali. Ibunya tak tahu kok sudah pergi lain. Atau orang apa hal kan dia yang minta sama kau. Ada bahan itu aman terus. Alat saya itu. Aku nak mati, saya tahu orang tua matinya. Ayo sudah kasih orang tua lain. Bani dalam toyo le. Nah, lah pada besok itu bolong-bolong ke dalam lubang jahanam itu besok. Ya begitulah. Curang nama tu mak. Nah, mulai hari itu ibu dia minta tambah aja tu. Tidak. Ya bagi kalau kecuali ibu sabalun jadi pak pada kilo 20 ambo bagi banyak apa ya ledo tambah tambah oh lah ibu kalau bagi banyak ada bonus tambah itulah ada sepakat tuh ya sepakat ada gua dari ibu sambian dan nyusun sambian ibu suruh tambah deh udah mulu tuh curang nama tuh nah ya begitulah kalau ini selamat lagi ibu minta tambah tidak ke kayu udah tambah dulu. Sudah ibu bawang berinjek, ke kayu ibu udah bawang berinjek itu, tidak mengaruhi loh turunan. Kita minta tambahnya ke banyaknya, kita mungkin separuh tambah, banyak nggak berinjek dia begini. Tapi ibu udah curang nama tuh, minta tambah tuh. Nah itu aku apa yang pada rancak ke pasar. Kalau apa ke pasar ada minta tambah. Nak lo aku barang salah pak nih dia juga. Maka capek kami pulang pasar. Di rumah kami seringnya ini bu. Mau betul lah nasi kalau. Tapi awal kalau lanjut ke pasar kan ada kecil orang tapi orang rumah apa. Serba salah betul. Tapi lah ibu lanjut ke pasar dia minta tambah aja lah. Lalu yang kedua orang yang curang itu contohnya wa idakaluhum awazanuhum yuksirun. Kalau dia menakar untuk orang atau menimbang untuk orang, berarti dia pedagang nih. Dia yang menakar, dia yang menimbang, tidak pedagang. Maka mengurangi
Tak sebutkan apa yang dikurangi ya, umum nih. Bisa jaja yang dikurang itu takaran dan timbangan. Bisa jadi yang dikurang itu adalah mutu barangnya, kualitasnya. Nah, ini pedagang nih. Jadi kerajo pedagang banyak dulu tuh, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ya, termasuk mengurangi mutu barang. Bapak Ibu, ini saya tidak menuduh semua ya, ini bisa dan itu sering terjadi. Ibu kalau pengen balik bawang ke kampung Ambo, coba kampung Ibu aja ada kicu dan jete bawahnya. Masa kalau katanya orang-orang separuh ini gue itu. Ya ibu bayi harus kadang berkurang ada ini ada. Emang begitu kerajo pedagang kok dari dulu dari dulu sampai kiamat curang. Itu makanya kata Nabi dari 1000 pedagang 999 masuk neraka. Itu makanya kata Nabi seburuk-buruk tempat pasar. Itu seburuk-buruk tempat. Karena di pasar itu kecurangan, kebohongan, penipuan. Di situ lampau tuh di pasar. Ya. Makanya jadi pedagang dan boleh curang. Kadang bebu wah bali jeruk, kecilnya jeruk nungame. Ayolah kecewa tadi balik kilo soparo masal. Ini mencampur. Bantunya semua yang pakai dicampur itu teman. Mengurangi kualitas barang juga yuksirun namanya. Bukan hanya mengurangi takaran dan timbangan. Kalau mengurangi takaran dan timbangan itu dari dulu tuh. Ya, kini yang banyak kualitasnya dikurangi, dicampur. Dan ini Bapak Ibu banyak kejadian ini di dunia bisnis ini. Ya, saya mendapat kabar tuh, tapi tidak tahu pastinya ya. Mungkin Bapak Ibu perlu cek juga. Itu katanya kalau kita beli BBM itu kalau 10 liter itu yang masuk keten 9,2. 0,8 itu tidak tahu. Kita bayar 10 tuh. Aku yang mengurangi takaran namanya itu. Coba bayangkan kalau itu dilakukan, mohon maaf nih, kalau itu dilakukan Pertamina dan itu benar dari mulai Menteri BUMN Pak, lalu punya kebijakan, mungkin sampai Presiden, mau sampai ke tukang colok di SPBU tuh, neraka jahanam, palung jahanam. Bayangkan Pak, berapa ribu, berapa juta orang sehari dicurangi. Taruhlah misalnya setengah liter, balas liter kini misalnya 10.000 atau 85.000 lah. Itu berapa juta sehari itu Pak, itu yang dicurangi Pak. Tidak wajar nerakanya paling dalam tuh. Orang balas 10 liter, jadi 9, sekian ya. Curang tuh, itu yang mengurangi takaran namanya tuh. Mengurangi timbangan, itu ancamannya tidak ringan. Bayangkan kalau tiap hari mereka mengerjakan itu Pak, berapa banyak hak orang yang dizalimi itu. Wajar pada janjikan nerakanya paling bawah, palung jahanam. Ya, curang namanya itu, tak boleh itu. Mengurangi takaran dan timbangan itu. Bahkan Bapak Ibu, wah balik token, 2 tui balik token, baru ada peknya. 125 itu curang tuh. Orang beli 2 tui, lagi 125 itu. Yang 75 apa? Itu mulai dari Presiden, mungkin Menteri BUMN itu paling merasa itu Pak. PLN-nya ada, minyaknya ada, panjang. Orang bakal itu 2 tui, jadi 125 nya. Kan ada curang namanya itu. Itu mengurangi takaran dan timbangan tuh. Itu yuksirun, mengurangi hak orang. Tidak boleh itu. Para banyak apa orang beli token di hari itu yang dicurang itu. Ya. Balik data. Ya, ibu balik data 35 giga sebulan. Kironya tak pakai 10 giganya. Ala sebulan hilang nak yang tadi yang mau dan boleh mulai. Hilang tuh yang buang tuh PU, itu curang tuh. Kalau orang Bali dah tahu orang halal punya orang, nah kok dipotong punya orang. Kok ada api juga ada api, hak itu terserah dia juga belok ke nyobet. Nah itu Pak.
Apa balik nasi bungkui? Itu ndak habis dah. Itu nyampe dalam operasi dia. Tidak lah. Kalau ndak habis terserah lah. Kamu akan dipakai lah, kamu akan dimakan lah. Tidak itu hak awak. Ibu mau dipakai data itu kan hak kita, sudah milik kita. Lah kenapa mereka potong? Iko yang kerajaan Telkomsel kau isu apa golong-golong ke Padang Jahanam. Ya boleh pakai cian, tangka-tangka cukup lebih mati itu urusan orang lain. Kerajaan pun sampai situnya, kok tangkai cukup lah. Ya, kan agama ini peringatan Pak boleh takui. Alah turun dari sini banyak. Pernah pulang ke emosi tu tak? Ibu justru turun aja. Nah jadi apa-apa ibu yang kerajaan Telkomsel lah, tolong ingin kawan-kawan tu. Kalau tu rapi-rapi mau sampai ke pimpinannya, harap menghapus data orang tu. Punya orang dibagi orang tu dah habis tu campaan. Dah ada kadar luasa lo kadar luasa. Ya, haraturan dipotong, dibuang haraturan. Itu dapat untung orang Telkomsel berapa? Apa kembali serapi yang pakai 10 giga lalu? Apa kembali 10 giga itu satu itu? Tidak rugi hak yang kita berkurangi itu. Oh bahaya berbeda, jangan cukup-cukup curang itu. Ya. Ayat surat pertama yang dimulai dengan ancaman palu jahanam itu mutafifin namanya, orang yang curang. Nah kecurangan itu banyak bentuknya. Nah, ibu bapak yang kerajo di kantor, yang kerajo yang struktural, yang pelayanan publik. Apa lah sudah pinjam print absen atau pai kamu tota kelapa rokok sama kelontong tu itu curang tu. Apa lah absen hak apa lah pak terima panu apa lu melayani orang ya pak kamu tota kalau jam 8 atau 9 baru masuk ke ruangan curang tu pak. Kalau dah kita dapat absen dulu pai lah mau kelapa dulu pai lah mau tahu pai lah kelontong baru bekok surat absen. Oh banyak tuh pak, kerajo pegawai-pegawai itu. Nah, kecuali fungsional, misalnya polisi, tentara, dokter. Kalau dokter kan tidak jam kerja, fungsinya. Kalau ada pasien itu kerajo, ada pasien itu mana? Nah, itu fungsional namanya itu. Nah, tapi kalau sobok dia tengah malam yang kerajo itu kalau ada sakit. Itu kalau fungsional tidak masalah, yang struktural atau ibu-ibu guru sadang maja aku pai sembahyang duha berarti kan anak-anak di kelas mebo curang. Kami ibu mengurangi hak orang, kewajiban ibu maja anak-anak dapat ilmu kini ibu sembahyang duha untuk kepentingan ibu curang tidak boleh. Kepilihlah jam lah selesai mengajar atau jam istirahat ibu duha tak apa-apa. Yang curang itu mengurangi hak orang. Itu yang curang namanya. Hak orang dikurangi. Nah, tidak ada tugas-tugas itu cagi ya namanya. Pak aja aku tugas-tugasnya dari mahasiswa. Yang curang namanya. Nah ada tugas-tugasnya kecuali tugasnya luar jam dari tugas di rumah. Atau latihan di kelas apa-apa. Ya diawasi kalau latihan itu dapat pakai nota. Awalnya latihan itu diawasi itu salah atau waktu apa itu namanya latihan anak-anak. Kalau latihan itu ada pengawas tidak ada pengawas latihan itu kerjasamanya itu mah. Itulah. Curang itu artinya mengurangi hak orang, itu curang namanya itu. Apapun bentuknya. Nah, ibu udah jadi belanja dapur, ibu banyak ke jilbab sebagian, curang namanya itu. Kami lagi belanja dapur, ibu banyak ke jilbab, penyalahgunaan wewenang namanya. Ya tidak boleh, ibu banyak ke jilbab belanja dapur tuh.
Sehingga Pak harus makan daging, kantang jo tempe sih buat dia Pak. Curang nama teman. Kalau balabi lapor. Dia lapor Pak belanja bulan petang balabian, balabian. Matui, apa hari ini? Dia mana tahu betul siapa hari ini? Ibu kalau di kampung kalau udah tak pakai yang garam bisa dipakai curang. Nah bisa, banyak dari galau ini mah. Nah itu, sama itu rumah tangga itu kau balabi lapor. Pak balabi di petang Pak, para lagi matui. Nah pakai salah Pak, tadi juga masalah diulang. Alhamdulillah lah. Kalau mari sih Pak, apa lagi lah? Oh ya, nak boleh buat antuk saya tu. Kalau kurang minta lah. Yang ibu yang masalahnya kurang meminta berarti antuk saya. Itu yang curang namanya. Karena kalau kurang ya kan lapor. Kalau berlebih lapor juga apa itu namanya itu. Enggak kurang itu lapor. Berlebih bentuknya. Itu yang curang namanya itu. Curang namanya itu. Banyak model-model kecurangnya itu. Ya. Nah siapapun yang curang apapun bentuknya, maka janji Allah pasti neraka wel, panung jahanam. Pokoknya ibu ya kalau kita pegawai tolong jujur dengan kerja. Kadang-kadang mau ibu acara di hotel 3 hari. Acaranya 2 hari ya Pak. Laporan 3 hari itu, honornya 3 hari itu, yang sehari itu haram tuh. Iya kan? Ini kan kalau sepaket saya lupa, lah sepaketnya sedonya apa capek serai? Capek apa? Apa capek itu curang nama teman. Apa capek? Kalau capek honornya sesuai hari 2 hari. Hah? Kalau Pak? Kalau Bang bukan curang, itu riba topnya tuh. Ini kalau curang tak mengurangi hak orang dikurangi. Itu pebuat, itu barang di jalan Padang itu aku curang. Dalam mengurangi hak orang apa mana? Jalan Padang itu jalan umum itu tak punya awak itu. Kecuali jalan komplek itu punya warga. Tinggal minta izin saja warganya tuh. Bapak ibu aku pakai jalan awak deh, berarti tidak boleh dibawa pakai tenda. Tidak apa Pak kawan. Kalau orang lalu jalan Padang tuh kasihan aku minta terus ada orang lewat minta apa? Curang tuh. Coba bayang ibu tuh Arya boleh bantang tenda hari Kamis. Kalau hari Minggu Kamis tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Arya buka tenda tuh. Selasa pagi Jumat 5 hari Pak kurang tambah jalan orang. Tidak curang nama itu. Tidak bisa itu minta maaf ya jalan Anda terganggu kecuali orang lalu. Tidak kadang maaf loh. Kalau ibunya tahu ya Pak itu surang-surangnya ketika lewat Pak. Tolong halalkan di jalan apa terpakai. Tapi orang lalu itu cik-cik satu yang lalu minta halal. Kita loh. Korda rumah kan ada, jadi kadang-kadang tuh. Maka kadang-kadang dibantang tenda. Tanggul itu menzalim orang, nggak curang itu. Nah kalau tanggul tinggi mana? Kalau tanggul gini-gini peringatan nggak apa-apa. Tapi kok tanya orang lu situ dia ya. Nah itu zalim buat namanya. Kalau curang pun mengurangi hak orang. Ibu memasang tenda kadang-kadang kurang hak orang itu rumah tangga ambil orang lalu dia rumah. Kamu acok mau kecil tuh, kamu kalau ceramah di masjid kan tapi jalan yang matang tuh, kamu sabi kali. So jamaah yang tapi jalan tuh sadarnya. Itu tidak baku kerajaan tuh. Zalim tuh mah merampok hak orang banyak, mah curang namun. Nah, kamu tidak do dulu people ketika 80-an tidak do berjadi orang beradik di jalan boleh. Orang boleh di rumah, makan di dalam rumah berjambang. Kan di jalan Padang itu berarti kini kok dulu. Itu tahun 90-an kemarin kan. Ya masalahnya orang tuh kalau tidak menghalalkan haknya Bang. Itu masalahnya. Ini jalan umum, kalau jalan komplek, tamu isi warga cie-cie.
Layanan di warga aman, kalau warga ada setuju nggak boleh dong. Kalau jalan warga, nggak jalan padang tuh, ha? Itu milik orang banyak. Sekota Padang orang punya jalan itu, tapi orang tuh hak orang tuh nggak curang sama kamu itu. Nah, malah saya disuruh nomor alihkan jalan itu. Hah? Apa? Yang lama meninggal. Kalau lama meninggal itu kan nggak selantar agaknya itu. Tapi sebenarnya tadi boleh agak tenda di jalan kadang. Jalan kadang nggak boleh. Bapak Ibu payah ke negara-negara barat, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, nggak kabar sobo orang memasang tenda di tengah jalan itu. Cari kan saya. Orang tak pagamu, tentu dia yang batu yang sana, hak orang yang hak awak. Itu kan tentu hak orang hak awak. Tapi itu kan memang begitu. Ya. Nah, yang masalah itu orang banyak tuh, hak orang banyak tuh salahnya. Ada orang sampai rumah makan di tepi jalan, parkir di sepanjang jalan tuh merampok hak orang teman-teman. Parkir di jalan kadang di badan jalan tuh parkir. Kalau nggak ada sampai parkir aja juga rumah makan di tepi jalan tuh. Bapak Ibu kalau payah orang tidak agama Islam atau di situ, orang Islam dari situ. Kamu pernah ada bawa ke Singapura juga? Itu gedung-gedung segala macam itu selalu menyediakan lahan parkir dalam gedung. Tidak akan pernah awak cari oto tangkap di jalan dadang seperti itu. Kurang nak bagamu orang. Tentu di nyoma yang hak orang yang haknya. Awak tak sedari jane ku agama mengatur diancam boleh, tidak kita mengarah tiga. Kan randah mana peradaban mana. Ya. Kok macet-macet di jalan kadang ini bakal ada rumah makan semua, ada restoran semua biasa itu. Kalau lagi siang kok macet itu karena tak kayak lagi sama-sama. Bulan puasa mangkali di tengah jalan dong. Maka ibu payah apa yang berjalan kalau rumah bulan puasa macet di mana macet kan banyak orang, kalau banyak orang menggali di tengah jalan. Tak merampok hak orang mana-mana. Curang itu. Tidak mudah Bapak Ibu jadi orang Islam itu tidak mudah. Karena hidup diatur supaya tidak menzalimi hak orang. Nah itu curang nama itu. Kok kamu tadi juga sampai yang memang tidak mengganggu orang gali awak itu. Ya kan? Aku menggali di trotoar bagaimana? Trotoar itu hak orang berjalan kaki itu lalu orang situ awalnya untuk menggali itu. Tidak curang nama itu. Curang tuh. Nah, kok menggali boleh sampai sewa kadai. Pikirkan parkirnya. Nah itu masalahnya Bapak Ibu. Sepertinya awak menganggap remeh. Padahal ayat yang pertama yang dimulai dengan kata well, surat pertama dari puasa itu al-mutaffifin, orang yang curang. Dan kecurangan itu bentuknya banyak. Ibu menanam tanaman di bibir jalan di buku rumah ibu itu curang. Ibu tanam sari kuning di buku jalan itu. Memang tanah ibu tuh. Enggak, kalau ibu tanam enggak curang ibu nama itu. Yang tanah itu pagar ke dalam, nah itu. Yang terpagar ke luar itu punya ibu tuh. Ibu tanam sari kuning, ibu masak, ibu mandi yang tuh. Curang tuh. Nah, apa? Enggak ada orang punya orang banyak. Kadang sampai ambil orang jalan ketik jalan dia. Nggak payah tuh ke sini lalu begitu. Kadang mau tembok tu begitu. Jalan ketiknya. Kadang kerambi bertanam sebagainya. Iya. Kalau ibu-ibu apa-apa yang itu cabut ada nama dulu tidak umur tu, punya awak tu. Kalau menanam pun di lahan awak, di punya awak. Di punya orang banyak tidak boleh menanam. Kecuali itu pot ibu kue, itu banda itu ibu cor, lalu pot diletakkan di atas banda, dia ada mengganggu orang, itu tidak apa-apa. Itu tidak dotu lalu di atas banda itu. Tapi kalau bahu jalan, bibir jalan, dia makuk dia di bibir jalan tu, kalau berselisih lalu, itu turun cian ke bawah. Sehingga gampang berselisih lalu.
Atau kadang ada pagar rumah mau nyuan kamu punya dan terus. Mungkin auto kadang garasi ini apa joruan pagar tu kajalan tu. Curang no tu bongkar pagar tidak mul untuk merasa itu orang-orang dalam apa tunjangan tu. Ya orang kecil ibu kalau tangkap ibu tu orang. Isu kok payah ibu dia tidak bosok yang kau harus nasi pamut. Tapi kalau kecil ibu loh ibu tangkap. Boleh itu. Masa baca itu kan jawab nah lagi itu. Nah kata Allah, apa pertanyaan ibu? Nah ya, panjang bandung ibu-ibu. Silakan. Kita sangat tahu tak, kecurangan pemilu itu masuk juga nak. Ya sama aja tuh, tidak ada batas yang curang loh. Anggota KPU kok curang sama? Ada metong suara bagai 2 tambah 2, 22 atau 22 sampai ke 22. Pernah dulu kejadian itu tuh 2 tambah 2, 22 di mana beraja. Siapa aja lah yang curang, tidak ada, tidak KPU-nya, tidak presidennya, tidak menterinya, tidak rakyatnya. Itulah janji Allah, tidak ampun nih, tapi ayo jadi tadi so. Sampai rakyat awakku curang banyak pak. Dulu dia lagi bantu sapi oleh Pak SBY. Sapi kok sapi bergilir. Artinya di kiri sapi dia gawat tuh dirawat, tuh beko dijual lebih dari modal tuh ambil lah. Tapi dia beko dan modal awal apa dia beli sapi bergilir lain-lain. Tiba di tangan ke sapi kok langsung hilang pak. Ada apa sapi kok? Nggak pada sapi kok bergilir loh. Tiba di tangannya langsung hilang sapi. Curang tuh, ya lah. Kalau bergilir. Dan jawab tiba mati kan? Nah itu, ya banyak kecurangan itu, banyak kadang-kadang kecurangan itu. Memang kerajaan manusia aku itu banyak, itu aku Allah ancam tuh. Ya, memang manusia aku banyak curang di dunia kan. Ya, makanya ini saya kata-kata ibu-ibu apa-apa kalau tidak ada kerasi dia balik joto. Kok dagang di jalan itu tapi ambil orang lalu dia. Curang nama tu bang. Di jalan tu tak parkir loh tu, jalan tu ambil orang lalu. Itu baru tu, tidak usah foto. Aku nak sewa sampai parkir. Yang kamu rumah kau ketik, nusa tak tahu berapa gaji. Sewa sampai parkir. Ya memang begitu. Tapi kalau apa letakkan di jalan gadang, sampai orang lalu pun jengkel begitu tu. Cara ibu-ibu kalau apa kalau jodoh tiba-tiba tu tagak dan bisa lalu dok. Tak payah muntah-muntah ke belakang dia kau dah jengkel dia. Baik kau jengkel dapat kau jengkel. Dia hak apa yang dirinya kau jengkel tu. Memang begitu hak orang di dunia tu. Dia besok makanya kata Allah apa? Diingatkan dengan hari yang besar. Apa kata Allah? Allah yazunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin azim. Ingat kata Allah ada hari yang besar. Hari semua manusia akan dibangkitkan Allah. Di hari itu semua manusia diberdirikan Allah. 50.000 tahun memperhitungkan manusia apa yang diperbuatnya di dunia ini. Tidak mudah memang. Kita berdiri mencari orang, menunggu orang. Hak-hak orang akan kita kembalikan. Ingat hari itu kata Allah. Orang yang curang ni ibu, tanda dia tidak percaya dengan hari ini. Maka jangan ingatkan. Ingat ada hari di situ kamu akan dibangkitkan semua. Yaumun azim, hari yang sangat dahsyat. Bagaimana dasarnya yauma yaqumun nas li rabbil alamin? Di hari itu semua manusia berdiri. Yang kata Nabi 50.000 tahun berdiri. Kita akan mencari orang-orang satu persatu untuk menyelesaikan hak-haknya. Kalau kayak kasih contoh tadi, kalau Telkomsel itu memotong-motong data orang, berapa banyak data orang yang memotong, mau cari ciri-ciri orang di akhirat itu. Membayinya jatuh amalnya gen kurang pun dia kondak dosuran pun dia. Kalau semua dosa orang dikasih dia ada baca neraka yang paling bawah itu tuh.
Tidak dosa ini adalah semua dosa orang yang dia zalimi hak-haknya kasihkan ke orang dosa orang itu. Kita ringan ancaman untuk orang-orang seorang ini begitu. Ya, ambo sekarang yo data apa jengkel betul. Di rumah aku sinyal dulu ganti ketua juga permanen. Akibat rumah aku pakai sinyal pakai wifi. Orang rumah pakai kartu beda hanya lain aja sinyalnya. Alat rumah aku dah pakai kartu data itu. Kadang besi 100.000 sama lagi tapi hilang. Yang 20 giga hilang. Nah, curang makna motor. Tapi suat. Ambo minta dia perlu kalau itu. Nah, ambo halalkan tuh minta dia. Yo kalau sekali-sekali bisa menghalalkan tuh tidak serentak itu sekarang jauhnya. Nah, dulu kali nak boleh besok. Ya bayangkan tuh malah banyaknya sudah kecelakaan tuh. Coba lah. Awak kalau dicurangi orang itu tidak kerugi ya. Dia bayi besok dia merugi pak. Merugi pak. Kalau tidak amal dia dikasihkan ke kita dosa kita diberikan ke dia. Apa lagi? Nah, saya urusannya tuh. Makanya bapak ibu hidup aku luru-lurui salah. Yang hak awak ambil, yang tak awak jangan. Dak kayu lah wak dicurang kalau tunjuk lah kaki lah sudah. Curang atau jujur rezeki bapak ibu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau bapak ibu curang, rezeki bapak ibu sebanyak itu juga. Cuma bapak ibu dapat dosa karena jalannya tidak halal. Andai tidak curang, rezeki bapak ibu sebanyak itu juga. Cuma bapak ibu dapat pahala karena jalannya halal. Makanya di akhirat yang Allah hisab nanti bukan jumlah, tapi bagaimana kau dapatkan dan bagaimana kau gunakan. Itu hisab harta. Karena jumlah ada tahu. Karena Allah sudah jamin begitu wafis sama iris hukum. Di langit Allah sudah catatkan jumlah rezeki kita. Belum ibu ditiupkan ruh ke jasadnya, Allah sudah tetapkan jumlah rezeki kita. Bapak ibu nanti kalau kau mati menjelang dicabut malaikat maut itu datang malaikat rezeki itu. Wahai fulan bin fulan, saya sudah mengarungi seluruh penjuru bumi ini. Rezeki engkau sudah tidak ada lagi. Nah, baru datang malaikat maut itu. Bapak ibu tidak akan mati selama rezekinya belum sampai semua. Kalau sampai rezekinya semua baru mati. Cuma kalau ada orang jagi makannya tidak punya makan luasnya rezekinya lagi. Nah, makanya mencari rezeki itu jalannya jujur aja, tidak perlu curang. Ini udah tambah-tambah, ada kalau kurang itu, selain itu saja. Maka yang curang diancam oleh Allah. Nah itulah ibu ya. Jangan minta tambah aja ya. Itu yang pokok lah. Yang apa itu? Paket data yang menjualnya kayaknya secara itu sama katanya aku tak yang jual itu lain jual kalau tidak orang menjual itu ibu aja jujur itu orang tapi makan menolong itu yang ta'awanu alal ismi namanya itu orang menolong dalam dosa namanya. Kecuali nak dol, gak dijual itu cik, gak dijual kalau tak mati dan makan juga jualan. Tapi kalau lain lain kita dah. Ya jangan itu, besok tu orang dituntut lah. Misalnya menteri BUMN tuntut, kecil menteri BUMN adalah kawan saya, ada ditirut, adalah kawan aku ya, sampai tukang jual karena itu mah. Sama jo kamar itu minum kamar kok yang tak minumnya apa? Tukang beras kanai, tukang sugale kanai, tukang kanai sedor rumah. Ya sebenarnya ini negara harus hadir di itu. DPR itu bunuh DPR, presiden itu bunuh presiden. Hei, ini kecurangan, stop. Tidak ada hangus-hangus data orang kalau dibeli, terserah kapan mau habis. Kalau kalian mau potong, tutup usaha kalian. Benar orang itu negara di dunia. Cuman pemimpin kok
Atau maka pemimpin yang imam yang adil itu penting. Nah, itu maka program ke jadi. Lihat kamu programnya dah. Nah, kalau kamu pilih, memang begitu memilih pemimpin itu belum. Tidak sesederhana itu masalah pemimpin itu. Kalau presiden paham udah kini pak, tinggal perintah saya ke menterinya, tolong tuh, tolong jatuh potong-potong ada tawuran loh, atau haram. Kalau ada potong-potong kayak cabut usaha itu. Jujur orang beko tuh. Pemimpin makanya pagi nanti wae PLN barang orang beli dari apa token satu lagi dua lagi karena kalau kalian tidak itu berarti jadi menteri bukan aku ini betul kan pemimpin bangkanya sananya. Jadi ibu isu kalau di sidang di akhir tunjuk siapa tuh yang presiden baik. Aku selamat ibu. Itu betul boleh pak. Ya memang begitu lawak pemimpin itu pentingnya yang saleh. Ya Umar bin Khattab itu ke pasar ke hari. Kalau ada orang menggali dan mengarati aturan jual beli dalam Islam diusir dari pasar itu. Kamu keluar. Karena kau akan menjadi sumber masalah di pasar nanti. Jadi orang menggali dan modal fikih modal ilmu syariah. Diuji di pasar itu. Kalau tidak mengertinya keluar. Itu karena pemimpin orang saleh. Sebab rakyat jadi baik. Ni kan kau busuk di kepala. Kalau pemimpinnya tidak selesai, ke bawah tidak selesai berdua. Bapak rakyat curang, pemimpinnya curang. Bapak rakyat suka bohong, pemimpinnya berbohong. Itu aturan begitu. Pemimpin itu cermin rakyat. Allah akan berikan pemimpin seperti karakter masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat jujur, pemimpin akan lahir orang jujur. Kalau masyarakat pembohong, pemimpin akan lahir pembohong. Kalau masyarakat curang, pemimpinnya pun akan curang pula. Allah kirim pemimpin seperti perangai masyarakatnya. Itulah. Itulah dulu macam ya, mudah dapat bahannya lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.